Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Romi Mateos, Pendeta Jemaat GPIB Paulus Jakarta. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 2-3. Namun mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkannya. Tuhan Allah Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami saat ini berkumpul bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui program Night Call GPIB. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir menguasai kami semua, agar firman-Mu boleh dapat kami mengerti dan selanjutnya boleh kami nyatakan dalam kehidupan beriman. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Kidung Agung pasal 6 ayat 2-3 yang menyatakan, Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke hamparan rempah-rempah untuk menggembalakan domba di kebun dan memetik bunga bakung. Aku milik kekasihku dan kekasihku milikku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kidung Agung adalah kitab perjanjian lama yang termasuk ke dalam kelompok tulisan-tulisan yang di dalam bahasa Ibrani disebut ketubim. Dalam Alkitab Ibrani yang juga disebut Tanakh, yang adalah akronim dari kata Torah, Nebiim, dan ketubim. Kitab ini bersama kitab Rut, Ratapan, Pengkhotbah, dan Ester disebut sebagai 5 Megilot atau 5 gulungan. Dan kitab-kitab ini biasanya dibacakan dalam festival-festival keagamaan orang-orang Yahudi. Secara khusus kitab Kidung Agung dibacakan di depan umat yang berkumpul pada hari raya Paskah, yaitu hari pembebasan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara-saudara, Kidung Agung yang juga dikenal sebagai Kidung Salomo merupakan suatu kumpulan puisi cinta tepatnya. Dan puisi cinta ini dilantunkan atau dinyanyikan oleh sepasang kekasih yang sedang bermadu kasih. Mereka mau merayakan cinta kasih itu sebagai pemberian Allah dalam kehidupan manusia dan segenap ciptaan. Meski demikian, kitab Kidung Agung ini juga dapat kita tafsirkan secara alegoris, yang di dalamnya mau diperlihatkan kasih Allah kepada umatnya. Kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kasih Allah yang kekal adanya itu. Saudara-saudara, karena adanya gambaran yang penuh gairah dalam kitab ini, para penafsir kuno berkeyakinan bahwa kitab ini mengandung makna simbolis. Makna simbolis yang kaya, yang mendalam tentang kasih Allah kepada umatnya Israel, atau juga kasih Kristus kepada gereja. Dan bukankah gereja sering kali dilukiskan sebagai mempelai Kristus, di mana kepadanya Kristus telah menyatakan kasih-Nya yang besar melalui pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, gambaran cinta kasih Allah juga dapat kita maknai atau kita hayati melalui perikop ini, yang secara sederhana perikop ini berkisah tentang relasi cinta di antara manusia. Sesungguhnya cinta kasih di antara manusia atau
khususnya di antara suami dan istri hanya dapat bertahan, hanya dapat bertumbuh dengan baik jika dilandaskan pada cinta kasih Tuhan itu sendiri. Dalam perikop ini, baik laki-laki maupun perempuan saling memuji. Ya, dikatakan bahwa bahkan bukan hanya di bagian ini tetapi juga di bagian-bagian lain dari kitab Kidung Agung ini seringkali kita menjumpai gambaran adanya sepasang kekasih yang saling memuji satu dengan yang lain. Mereka saling mengagumi satu sama lain. Ya, sang perempuan menggambarkan kekasihnya sebagai orang yang giat bekerja di kebun miliknya. Ayat yang kedua. Itu artinya saudara-saudara, cinta bagaikan kekuatan. Cinta bagaikan tenaga yang membuat kita aktif bergerak, berusaha, dan bukan justru menjadikan kita pasif terhadap segala sesuatu. Karena itu saudara-saudara, biarlah kekuatan cinta sebagaimana yang kita hayati dalam kitab Kidung Agung ini juga mendorong kita untuk terus berkarya sebagai umatnya. Kita mau menyatakan melalui karya kita mau menyatakan kebaikan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, panggilan untuk terus berkarya sebagai umatnya itu didasarkan pada keyakinan bahwa Allah senantiasa ada bagi kita. Allah senantiasa hadir dan menyertai kehidupan kita. Ya, kehadiran Tuhan ya bagaikan juga kekasih yang digambarkan dalam pembacaan ini. Ketika Tuhan hadir itu, kehadirannya itu memberikan kita ketenangan, memberikan kepada kita kedamaian di hati meskipun pergumulan, tantangan masih terus kita alami. Saudara-saudara, memang kehadirannya seringkali tidak dapat kita rasakan. Bukan karena Tuhan jauh dari kita, melainkan disebabkan oleh karena kita hanya terus terpaku atau kita hanya mengarahkan perhatian kita pada pergumulan yang kita hadapi. Dalam persekutuan dengan Tuhan, hendaknya kita berpegang teguh kepada segala janjinya, kepada segala apa yang telah Dia nyatakan, apa yang telah Dia janjikan kepada kita, dan bukan kepada perasaan-perasaan kita atau bukan kepada situasi kehidupan yang seringkali terus berubah. Jadi kehadiran Allah dalam kehidupan kita adalah untuk melimpahkan cinta kasih-Nya kepada kita sekalian, yang pada gilirannya memampukan kita, saya dan saudara, untuk melaksanakan panggilan-Nya. Jadi kekuatan cinta itu yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai manusia, biarlah memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu yang masih tersisa, yang Tuhan masih berikan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan. Melainkan mari kita pergunakan untuk melakukan segala kehendak-Nya. Mari kita berikan yang terbaik melalui karya nyata pelayanan kita, baik yang kita nyatakan di tengah-tengah keluarga, persekutuan, masyarakat, dan bangsa kita. Itulah wujud nyata atau ekspresi cinta kasih kita kepada Allah di dalam Kristus, anak Bapa yang sudah terlebih dahulu menyatakan cinta kasih-Nya dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Allah kita kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami, khususnya di saat kami boleh bersama-sama merenungkan juga firman Tuhan melalui program Night Call GPIB bersama dengan seluruh jemaat GPIB yang menyaksikan program ini.
kami serahkan setiap pribadi yang boleh ambil bagian untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan ini dapat memberkati seluruh jemaat yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan setiap pergumulan kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah persekutuan jemaat, di mana kami melayani, di mana kami bersaksi, di mana kami melakukan panggilan kami. Semuanya kami hanya persembahkan untuk kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja itu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami melandaskan doa dan ungkapan syukur ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama dalam program Night Call pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.